Saya memanggilmu untuk bertobat daripada mengikuti Muhammad. Kalau saya masuk gereja, Bang Edis, saya yakin satu gereja itu akan masuk Islam semua. Nah kan lari kemana-mana kan, hayalan saja. Itu kan hayalanmu saja, Gus. Karena kamu kan sudah sering diskusi dengan saya nih, Erik Ranggung. Harusnya kamu udah mending lah ya. Seharusnya. Erik Ranggung. Kenapa? Orang bisa nggak ganti ibunya atau ganti yang melahirkan dia? Nggak bisa. Karena udah dilahirkan kan. Mau digimana pun nggak bakal bisa. Bisa nggak dia masuk kembali ke rahimnya, terus balik lagi ke rahimnya orang? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya orang tidak bisa ganti ibunya. Betul? Betul. Nah, orang bisa nggak ganti Tuhannya? Tuhan itu satu, nggak bisa diganti, nggak boleh diganti-ganti. Bukan nggak boleh. Bisa tidak orang ganti Tuhan? Contoh. Kalau Erik dulu Islam, terus masuk Kristen, ganti nggak Tuhannya? Ya diganti itu namanya. Berarti Tuhannya bisa ganti nggak? Bisa nggak orang mengganti Tuhannya? Mengganti Tuhan dalam Islam itu murtad namanya, kafir. Susah mama. Dengerin. Erik, tenang. Saya mau ajarin dulu orang Islam nih berpikir ya. Erik seorang Islam. Lalu Erik masuk Kristen. Ketika Anda masuk Kristen, Anda ganti ibu nggak? Nggak ganti. Ganti Tuhan nggak di situ? Ya pasti ganti dong. Ganti Tuhan, artinya Tuhannya udah berbeda, bukan yang itu lagi, betul? Itu sudah menjadi keyakinan yang baru ini. Nah, makanya saya bilang Tuhan itu bisa diganti. Anda bisa ganti Tuhan Anda, tapi ibu Anda nggak bisa ganti. Artinya apa? Tuhan itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan dirimu. Itu pengertian mempertuhan itu sudah saya jelaskan ribuan kali. Ketika kamu menjadi seorang Islam, kamu menaklukkan dirimu kepada Muhammad. Karena kamu membuat Muhammad sebagai orang yang mengatur hidupmu. Muhammad suruh kamu cium batu ke Arab, siap? Siap Muhammad. Muhammad suruh kamu minum kencing, siap? Makanya Islam itu adalah orang yang menuhankan Muhammad. Sedangkan Kristen adalah orang yang menuhankan Yesus. Nah, lalu saya bilang, saya membuat pernyataan, Yesus punya Tuhan, dia menuhankan Bapa di surga. Islam senang-senang. Hore, Edis ngaku Yesus punya Tuhan. Udah ya. Tenang dulu. Sejak kapan ada kebenaran Islam muncul karena Yesus mentuhankan Bapa di surga? Oke, udah. Saya ngomong gini, boleh nggak? Gini, saya mau kasih tahu. Apa artinya Yesus punya Tuhan? Karena Yesus, dia menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia menuruti kehendak Bapa di surga. Itulah definisi Yesus menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Muslim menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan atau Tuhannya dengan cara melakukan kehendaknya? Tidak. Nah, kalau tidak, saya jawab dong. Boleh saya ngomong? Sebentar, ini udah mau sampai kepada intinya. Intinya adalah bahwa umat Islam itu tetap saja mempertuhankan Muhammad dan Allah. Yang jelas-jelas dalam sudut pandang saya, ketika saya mendalami agama Islam, Allah itu adalah setan dan Muhammad adalah utusannya. Jadi kalian itu tetap berada dalam kesesatan. Edis, kapan saya ngomong ini? Silakan. Benar gini ya. Dengan pernyataan Edis tadi yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan di surga, itu bukan berarti kami baper bahwa
Islam itu benar, bukan begitu. Tapi Oh, enggak begitu kok reaksinya orang-orang. Hore, hore katanya. Dengan bisa ngomong itu membuktikan bahwa terbuktilah sekarang bahwa Kristen itu memang mempunyai 3 Tuhan, bukan menyemat Tuhan yang esa. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Terbukti bahwa Kristen itu menyemat Tuhan yang 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh. Artinya terbuktilah bahwa Kristen itu berbohong yang mengatakan Tuhan Esa ternyata 3. Itu bukti dari pernyataan Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan di surga. Paham nggak? Oke, sudah? Sudah? Nanti yang ngomong. Oke, baik. Oke, kita kemarin sudah ngobrol ya. Kamu mengatakan Yesus, Kristen punya 3 Tuhan. Bapa, kemudian Yesus dan Roh Kudus. 3-tiganya dipertuhankan atau dipertuankan. Oke, nggak masalah. Sekarang begini, kemarin kamu sudah mengakui di hadapan saya dan di hadapan orang-orang, Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Basi. Coba kamu jawab dulu, Muhammad itu robnya umat Islam, betul atau salah? Saya tanya dulu, apa itu Rob? Aduh, apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Kalau kau nggak jawab ini sudah, kau saya turunkan. Muhammad robnya umat Islam, salah atau betul? Takut Edis. Muhammad robnya umat Islam, salah atau betul? Edis nggak tahan sama saya ya. Takut dia ini. Nggak tahan sama saya. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan saya? Kalau Bapa di surga rob kami, Yesus rob kami, Roh Kudus rob kami. Sementara robmu saja Allah dan Muhammad. Keluar ya. Islam itu membenarkan Gimana sih? katanya dia bangga. Oke, terakhir nih. Kalau kau nggak jawab berarti selesai kita. Kalau kau nggak jawab berarti kita selesai. Apakah Muhammad robnya umat Islam? Edis, saya nggak tekan. Ya. Kau tidur di bawah sana. Di bawah sana kau tidur. Heran saya. Nah ini dari temanya itu loh. Dari temanya. Kenapa temanya? Nah temanya dibaca dong Mas Edis ya. Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Ya. Nah saya tanya dulu sama Mas Edis, pernah kenalan sama Muhammad enggak? Pernah kenalan sama Muhammad? Iya. Kenalan bagaimana maksudnya? Ya perkenalan dulu. Tahu pernah enggak itu loh? Memang kalau ngomong sama orang Islam nih emang agak susah. Nih, tenang. Memang kalau Mas Edis bisa Muhammad kan sudah meninggal di kuburan, gimana mau kenalan? Nah, pernah apa namanya? Mas Edis itu tahu meninggalnya, ya kan? Nguburnya tahu nggak? Oh ya tahu, Muhammad itu iya. waktu meninggal 3 hari tidak dikubur. Ya. Waktu Muhammad meninggal selama 3 hari, tenang. Ya. Waktu Muhammad meninggal selama 3 hari dia tidak dikubur karena pengikutnya sibuk pengikutnya. Itu katanya memikirkan atau siapa yang mau menggantikan Muhammad. Itu menghadiri sendiri pemakamannya atau katanya? Kok menghadiri pemakamannya? Kan dia meninggalnya sudah lama. Kita belum lahir nih gimana? Ya ini saya luruskan ya. Makanya kita pun nggak lihat pemakamannya. Mas Edis juga kan? Iya, tetapi kita kan mengenalnya melalui literasi logika namanya ya. Itu logikanya dulu kita bahas. Kita mengenalnya lewat literasi mengenai katanya kan. Begini loh. Nah. Kita itu tahu tentang Muhammad, informasi tentang Muhammad kan dari literasi literasi Islam sendiri, betul? Oh, betul. Dari buku-buku Islam, dari Sirah Nabawiyah, dari Al-Quran, dari hadis, betul? Betul. Nah, saya tanya dulu ya. Dari awal penciptaan manusia, ya Tuhan turunkan berapa kitab? ini Anda
ini kau ngomong apa? Ini nggak nyambung sih. Kita tidak membahas dogma, kita tidak membahas keyakinan yang bersifat subjektif. Kalau menurutmu Tuhan nurun-nurunkan kitab, macam dia itu tukang antar kitab, tukang antar bukan begitu. Kita tidak bahas itu. Gini loh. Udah bahas apa coba? Ini yang namanya Muhammad ini ya, yang namanya Muhammad ini Muhammad tetangga lo atau Muhammad siapa? Muhammad yang kalian percayai sebagai nabi. Nah, kamu percaya enggak? Sebagai Muhammad sebagai nabi? Iya. Iya, sebagai nabi-nabian. Nggak percaya enggak? Mau gitu. Iya, saya percaya dia sebagai nabi-nabian. Kenapa kamu di situ ya? Sebentar dulu, jangan lari dulu, Nia, tenang. Kita bukan bahas itu. Menurut literasi Islam, betul tidak bahwa sebelum ke sana dulu gini. Ini nama siapa ini? Yang tertulis di masjid ini? Yang tertulis di masjid itu lafaz ya. Iya, lafaz yang menuliskan nama siapa? Ya, itu yang nuliskan itu orang itu, kaligrafi itu. Ya masa yang nuliskan bukan orang? Makanya itu yang nuliskan gitu maksudnya. Bukan itu saya, bahkan saya. Loh, kok bisa kamu bilang saya yang nulis? Gimana sih? Yang nulis itu bukan saya nih ya. Yang nulis itu adalah orang itu. Gini, ganti-gantian kita bicaranya nih ya. Tenang. Tarik napas dulu. Hembuskan. Nah, coba ambil air minum dulu. Minum. Udah minum dari tadi 3 gelas. Minum dulu. Oh, minum dulu kopi ya. Oke. Nah, biar tenang dulu. Diskusi yang baik lah. Gak usah lah kita itu ngeyel-ngeyelan. Ini Nia. Tenang, Nia. Ya. Ini adalah sebuah masjid dan bukan hanya satu masjid saja. Ada banyak masjid yang tertulis nama Allah dan Muhammad. Betul. Muhammad ya. Betul. Itu yang nyetak siapa gitu kan? Bukan Muhammad kan yang nyetak? Bukanlah, umat Islam. Gimana sih? Itu orang, bukan umat ya. Yang nulis itu orang ya, bukan kambing yang nulis ya. Berat ini teman-teman ini. Bang, ini kan bukan 1-2 kan masjid-masjid yang begini. Ya, udah lihat mataku udah lihat. Oke, bahkan di rumah-rumah orang Islam pun banyak seperti ini, Allah dan Muhammad, betul? Ya, paham aku. Ya. Oke, betulkah umat Muslim menempatkan Allah dan Muhammad sejajar di masjid-masjidnya? Nah, itu kalau di sini ya yang saya tahu ya, Allah dan Muhammad itu utusannya, Allah itu Tuhannya gitu. Ya, ditempatkanlah oleh umat Muslim Allah dan Muhammad sejajar, betul. Masa mau di atas di bawah gimana nanti? Iya, intinya ditempatkan nama mereka sejajar. Namanya yang sejajar kan namanya. Iya, nama itu kan melambangkan sang pemilik nama. Gimana sih? Iya, yang nyejajarkan kan bukan Muhammad. Iya, makanya saya bilang umat Muslim mensejajarkan Allah dan Muhammad. Ya. Oke, berarti kamu mengakui bahwa umat Muslim mensejajarkan Allah dan Muhammad. Itu lafadznya yang sejajar, tapi kalau wujudnya itu enggak sejajar, Dis. Oke, lafadz itu kan melambangkan sang pemilik nama kan? Ya melambang saja, Dis. Wakil presiden sama baik. Sekarang gini. Oke, sekarang betulkah Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepada aku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul tidak? Nih, taat yang bagaimana? Karena Muhammad itu kalau ngomong ya, itu yang nulis bukan Muhammad. Tunggu dulu, aku ngomong. Kok taat? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Ya, gitu. Nah, artinya mentaati anaknya Aminah sama saja mentaati Allah. Maka
Makanya saya bilang Allah tiada lain adalah Muhammad sendiri. Aku belum mengakui. Ini yang nulis bukan Muhammad masalahnya, Dis. Jadi Anda tidak percaya hadis? Iya, bukan tidak percaya hadis. Kalau di situ memang saya tanya sama Muhammad, itu jawab iya, iya. Kalau enggak, Dis. Karena saya tahu. Emangnya kamu ketemu dengan Muhammad? Iya, tahu. Kalau aku nggak percaya Muhammad, aku nggak mengimaninya apa yang dikatakannya. Teman-teman, ini pasien siapa yang lepas ini, teman-teman? Ini pasien siapa ini? Bukan pasiennya ODGJ ya. Tadi kamu katakan bahwasanya. Jadi kamu percaya nggak hadis itu? Kalau aku di sini ya menaati yang sebagaimana dulu. Bukan. Kamu percaya nggak hadis itu? Menaati itu bukan seharusnya. Bukan, bro. Apakah kamu percaya hadis itu? Gini. Makanya. Yang nulis. Baik, dibawa saja. Ditanya percaya hadis itu. Anda ditanya percaya hadis itu muter-muter saja. Pertanyaan saya, ketika Muhammad berkata, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia sedang taat kepada Allah. Jadi ketika Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, nah kalau kamu patuh sama anaknya Aminah itu sama saja kamu patuh sama Allah. Makanya saya bilang teman-teman, Allah tiada lain adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Ya. Silakan nyalakan kamera, silakan. Assalamualaikum. Bang, saya seorang Kristen. Seorang Muslim itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Gini, Anda itu Muslim yang tersesat. Tenang. Ali, sebentar. Sebelum Anda bilang begitu, ini kenapa wajah Anda kok begini? Ini. Kenapa Anda sebagai Islam, sebagai mayoritas, kok udah apa jangan-jangan orang Islam udah tinggal 2 sekarang? Di sini kedinginan. Ya sudah, kamu di bawah sana. Assalamualaikum. Ya, di bawah sana, kamu tidur sana di bawah sana. Iya. Jadi teman-teman, Islam dikembangkan dengan pedang, tetapi Islam dihancurkan oleh internet. Iya, gimana? Reza, coba Reza. Oh, Dis gini, kita kan belum Kamu selesai. ini kenapa belum taubat-taubat juga dari mengikuti Muhammad? Bagaimana kamu mau Gini, Dis, menjadikan dia Anda mengakui Yesus punya Tuhan tidak? Aduh, kok kamu bahas-bahas lagi ke sana, diulang-ulang lagi. Des, Anda mengakui tidak Yesus punya Tuhan? Iya, saya akui. Emang kenapa? Lalu Islam benar gitu gara-gara itu? Record teman-teman. Yesus mengakui Yesus punya Tuhan. Sip. Sudah. Lalu Islam jadi benar gara-gara itu. Berarti ada berapa Tuhan Anda? Kok kita bahas tema-tema yang sama sih? Gimana sih? Kenapa kita membahas hal-hal yang sudah kita bahas dulu, Reza? Anda aja nggak bosan bahas rokok, masa ini mau dibosankan? Gimana? Reza, dengarkan ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Sang Firman itu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Bapa sebagai anak tunggalnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama itu jelas sekali dikatakan Firman itu menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, apakah Tuhan Yesus menjadi seorang yang ateis? Apakah Tuhan Yesus di sana tidak berdoa? Apakah dia
di situ menjadi orang yang tidak pernah melakukan acara-acara kegiatan agama Yahudi? Jelas. Dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan segala hukum Taurat itu. Yesus berdoa, ya. Apakah ada orang Kristen yang mengingkari Yesus berdoa? Iya, Yesus berdoa. Kalau ada orang Kristen yang bilang Yesus tidak berdoa, maka dia tidak waras. Nah, dengar tuh. Loh iya, memang iya. Memang iya. Gimana? Berarti Yang jadi masalah, tenang. berdoa sama Tuhan. Tenang. Enggak, Tuhan berdoa sama Tuhan. Tenang dulu. Yang jadi masalah itu, Reza, kenapa umat muslim kalian tersenyum? Umat muslim itu tetap saja mempertuhankan setan yang terkutuk. Makanya kalau dengar omongan saya itu dengar sampai selesai. Reza, tenang. Gini, oke, kita clearkan Justru nih, kita clearkan. tenang. Justru pernyataan Kita saya clearkan ini. Justru pernyataan saya itu adalah bagaimana kita harus meneladani Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Bapa di sorga, sebagaimana Yesus jelaskan. melakukan itu. Menjadi pertanyaan sekarang, kenapa kalian tidak seperti Yesus? Kenapa kalian malah seperti orang Muhammad? Oke, saya tanya Anda. Anda mengakui mengikuti Yesus, betul? Betul. Itulah yang dimaksud Adakah dengan Yesus- mempertuhan itu. Oke, adakah Yesus mengajarkan ke gereja? Kamu jangan kemana-mana dulu, fokus dulu. Kau kan kemana-mana dulu. Adakah Yesus mengajarkan ke gereja? Baik, pengertian gereja itu apa dulu? Silakan. Loh, saya tanya Anda, ada tidak Yesus mengajarkan ke gereja? Yesus mengajarkan supaya kita itu berkumpul dengan orang-orang yang seiman. Nah, kata berkumpul itu kalau kita cari akar katanya itu namanya gereja. Gereja itu ya artinya perkumpulan, jemaat. Oke, satu, tidak ada berarti. Adakah Yesus mengajarkan makan Ada babi? sih, gimana sih? Loh, Tuhan saya tanya Yesus Anda. mengajarkan apa? Hendaklah kalian bersatu Anda kan dan mengklaim saling gini, mengasihi. Anda mengklaim mengikuti Yesus. Saya tanya, ada tidak Yesus mengajarkan ke gereja? Tidak ada. Adakah Yesus mengajarkan makan babi seperti yang dilakukan Kristen sekarang? Satu-satu pertanyaanmu, jangan kau borong semua. Kita satu clearkan dulu semua kau kan? beresin. Kristen mengakui bahwasanya kamilah pengikut Yesus sejati. Nah, saya tanya, apa yang kalian ikuti dari Kenapa Yesus? kita lari kemana-mana? Jangan kau lari dulu ke sana kemari. Bukan lari. Kan Reza, giliran tenang, ditanya iman tenang. Anda Reza, katakan. tenang. Anda. Tenang. Oke, saya sudah tenang ini. Intinya Saya sudah begini, kalian itu kan mengatakan kepada saya, apakah Yesus bertuhankan Bapa di surga? Saya jawab iya. Tuh suruh orang Kristen kesini debat dengan saya, apakah Yesus mentuhankan Bapa di surga atau tidak? Yesus Mentuhankan di itu dalam sudah. Bible jelas dia menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Oke. Rekor Yang teman-teman, jadi rekor. masalah, tenang. Yang jadi masalah adalah kenapa umat muslim tidak menjadikan Bapa di surga sebagai tuan atau Tuhannya, seperti Yesus menjadikan Bapa di surga sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Yesus itu adalah hambanya Bapa di surga, dia hamba. Iya, Maka memang Bapa di hamba surga dia. itu Yang adalah bilang- tuannya. Yang bilang dia bukan hamba siapa, Dis? Yang bilang dia bukan hamba Iya, yang siapa, jadi Dis? masalah kenapa kalian malah menghambakan diri kepada setan yang terkutuk? Jangan, ini kita clearkan. Loh, Iman ketakutan Anda. kan? Ketakutan kan? Kira-kira enggak. Kira-kira. Loh, Reza, kenapa kamu ketakutan? Kenapa kamu ketakutan? Ketakutan. Enggak ada ketakutan saya, enggak ada ketakutan. Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu meneladani Ini, Yesus? belum. Tenang. Dengan- Kalian kan dengan senang. pengakuan Anda Muslim mengikuti senang, Yesus. tenang. Dengan pengakuan Anda Muslim mengikuti kan Yesus, sangat makanya senang kita clearkan kalau ini. misalnya ada pernyataan saya yang Maka- mengatakan Yesus menghambakan diri, gimana mentuhankan sih? Bapa. Kalian senang sekali kan? Seolah-olah ada kebenaran Islam di situ.
Begini. Yang jadi masalah, apakah Muslim mengikuti Yesus mentuhankan Bapa di sorga? Adakah Muslim mentuhankan Bapa di sorga? Tidak, Muslim itu tetap saja agama yang mentuhankan setan yang terkutuk. Yang di ini sih ini. Terus deh gini. Dengar, tenang. 13 itu siapa yang terkutuk? Tenang. Anda kan mengatakan Coba kepada sebentar, kami sebentar. menyembah makhluk. Tenang. Gimana? Gini, siapakah yang menginginkan manusia berbuat dosa? Tuhan yang benar atau setan? Dalam Al-Quran tidak ada Tuhan yang menginginkan manusia berbuat dosa. Saya ulangi lagi. Tenang. Tarik napas. Saya bacakan dulu dalilnya. Tarik napas Reja, hembuskan. Iya. Wih, tarik napas. Reja, tarik napas biar tenang. Tarik napas. Saya bacakan dulu dalilnya, Edis. Tarik napas dulu. Tarik napas. Udah kejang-kejang deh nih. Biar tenang. Tarik napas. Makanya dia gak berani naikin saya. Kok gak berani? Ini aja kamu sudah saya naikkan gimana? Dis, dengar. Ya. Kamu kan sudah saya naikkan di sini. Kok kamu bilang gak berani? Gimana sih? Apa yang terjadi kepadamu, Reza? Ini saya baru ubah nama saya ini, Dis. Saya baru ubah nama akun TikTok saya. Baru saya ubah hari ini. Emang kamu pernah naik nama Reza? Gak pernah. Kemarin saya naik di Komalmu, tapi kau nggak naikin saya. Nggak ada saya lihat nama Reza. Sampai 2 jam saya tunggu. Dengar, Dis. Sampai saya ulangi dulu. Saya tunggu. Tenang. Reja, saya punya buktinya di sini. Reja, tenang. Kita mau fokus. Ya fokus, makanya kita clearkan dulu keimananmu. Baik, tenang. Begini, tenang. Kalian umat Muslim sangat senang dengan pengakuan saya bahwa Yesus punya Tuhan. Senang kalian kan? Bukan seolah-olah. Tenang. Saya lagi bicara, nanti gantian waktumu. Gimana sih? Kalian sangat senang dengan pengakuan. Kamu kalau bicara terus begini, yang mau kita dengar apa? Oke, silakan ya. Kalau saya hostnya, kamu ikuti. Nanti saya kasih kesempatan bicara. Silakan. Baik. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan atau punya Tuan, siapa Tuan atau Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di sorga. Itu tidak bisa diingkari setiap orang yang baca Bible. Karena jelas di dalam Bible Yesus menyerahkan ketaklukan, ketundukannya. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Maka secara kaidah bahasa Yesus membuat dirinya takluk kepada Bapa di sorga. Makanya dia bertuhankan atau bertuankan kepada Bapa di sorga. Oke, berarti gugur Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti gugur Allah itu menjelma menjadi manusia. Di dalam Bible mana yang mengatakan Bapa menjelma menjadi manusia? Tidak ada dalam Bible Bapa menjelma jadi manusia. Dengar Bapak ya, Kristen di bawah tidak ada Allah itu menjelma menjadi manusia. Oke. Baik, inilah makanya saya bilang begini ya, Reza. Berarti gugur. Kamu ini Allah dan Yesus itu adalah satu. Oke. Sip, 2 gugur. Dengarkan ya. Kamu ini kebiasaan mendengarkan pengajaran Kristen yang salah. Lalu kamu serang pengajaran Kristen yang salah itu. Makanya kalau belajar Kristen, tenang. Makanya kalau belajar Kristen, kamu belajarnya sama Kristen yang benar. Jangan sama belajar Kristen sama orang yang baca Bible saja nggak pernah. Di dalam Bible tidak pernah ada Allah menjadi manusia. Kalau ada di dalam Bible Allah menjadi manusia, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Di dalam Bible itu firman itu menjadi manusia. Nggak ada di situ Allah menjadi manusia, nggak ada. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Apakah Bapa di surga menjelma menjadi manusia? Tidak ada. Bible tidak pernah bilang begitu. Yang Bible katakan firman itu yang menjadi manusia. Nah,
sekarang begini. Ya. Ketika Sang Firman itu menjadi manusia, apakah Sang Firman itu dia tidak berdoa, tidak menaklukkan, tidak taat kepada Bapa di surga? Jawabannya jelas bahwa tenang, kamu kan mau belajar, biar saya ajarin. Enggak, saya mau bantah narasi Anda, saya mau bantah. Nanti saya kasih kamu bantah. Tenang. Nanti kalau sudah selesai saya kasih kamu bantah. Dia sudah kasih nanti kamu bantah. Dengar Reza. Gini. Ketika Yesus menjadi manusia, Firman menjadi manusia, apakah Yesus itu seorang ateis? Jawabannya tidak. Yesus berdoa, takluk, tunduk, mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya dia menjadi hambanya. Ya. Nah, sekarang ketika saya katakan demikian, umat muslim bersorak-sorak seperti orang tidak waras. Yang menjadi pertanyaannya sekarang begini, apakah kalian mengikuti Yesus mentuhankan Bapa di surga? Coba. Apa sih mentuhankan Bapa di surga? Beda, bukan Bapa namanya. Emang siapa yang namanya dia Bapa? Saya tanya Anda. Makanya saya bilang, lalu kenapa kalian bersorak-sorak? Kebenaran apa yang ada? Kebenaran apa yang ada dalam agama Islam ketika saya katakan demikian? Orang kamu saja tidak mentuhankan Bapa di surga. Iya, kami baca Bibelmu. Anda katakan kami bersorak-sorak. Apa sih Anda ini? Saya baca kenapa Bibelmu, kamu tadi bilang Bibelmu? Rekam. Kebenaran Islam apa yang muncul dari situ? Soalnya begini, Dis. Banyak hambamu, dengar, Dis. Banyak hambamu. Kebenaran Islam apa yang muncul dari statement saya itu? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gimana sih Anda ini? Anda jangan salahkan saya. Bukankah hampir setiap hari kita bicara di sini mengenai Yesus tidak punya Tuhan? Jangan salahkan saya. Salahkan umatmu yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan. Siapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan? Banyak, Dis. Banyak. Saya ini buka komal juga, bukan hanya Anda. Ya, makanya begini. Kamu kalau belajar orang Kristen yang naik di komal saya mengatakan bahwa kamu kalau belajar tenang. Kamu kalau belajar sama orang Kristen, kamu jangan tanya sama orang Kristen yang nggak pernah baca Bible. Gimana sih saya mau belajar sama Kristen? Ini diskusi loh, bukan kita saling belajar tukar-tukar. Ini bukan diskusi, saling adu argumen. Kira-kira kitab suci siapa yang sinkron? Begitu, Dis. Bukan saya belajar sama Kristen, Reza, yang belajar apa? Yang saya tanyakan sama kamu ini begini loh. Kamu ini ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Yaitu siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di surga. Yang jadi masalah adalah benar, tenang, kan hamba Tuhan. Dalam Bibelmu akan hamba Tuhan. Iya, betul itu betul. Yang jadi masalah, kenapa kamu masih Islam? Itu yang menjadi masalah. Yang jadi masalah itu kamu itu gimana? Yesus. Loh, yang jadi masalah itu kenapa Anda menuhankan Yesus? Coba. Sedangkan dia punya menuhankan Yesus itu perintah daripada Bapa di surga. Bapa di surga yang memerintahkan untuk mentuhankan Yesus. Gimana sih kamu itu? Perintahnya biar kita buka di sini. Mana perintahnya biar kita buka? Makanya saya bilang mentuhankan itu apa? Enggak, mana perintahnya dalam Bible? Biar kita buka di sini sama-sama kita bacakan. Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jangan, dalil Biblemu. Baik, yang barusan kamu bacakan tadi apa? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintah-perintahku. Betul nggak? Yang barusan tadi kamu baca. Yang barusan tadi kamu baca, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintah-perintahku. Betul atau tidak? Gak ada saya baca apa-apa, Dis. Belum ada saya baca apa-apa. Baik, saya akan bacakan. Waduh, nah, mana dalilnya biar kita buka di sini? Ya, kita harus bersabar teman-teman ya. Ya memang saya harus sabar juga ngomong sama Kristen. Kita ini sudah berkali-kali membahas masalah itu, tetapi kamu tidak nyambung-nyambung juga, Reza. Loh, ya. Coba nyambungkan saya. Yang masih waras ini nyambungkan coba saya. Karena saya tidak mau mengikuti 1 Korintus 4 nomor 10. Kalian bodoh karena Kristus.
gimana? Oke, kamu ada Bible di situ? Ada, biar saya buka di sini. Oke, coba buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 yang kamu baca tadi barusan. Silakan. Yohanes 15 nomor punggung 10. Ini dia sih sejalar ya. Coba baca. Kegirangan orang Islam ketika saya katakan Yesus punya Tuhan. Sedangkan saya mengatakan Allah punya Tuhan, kalian gak kegirangan? Ya silakan. Siapa yang kegirangan, Dis? Jangan menjustis begitu, nggak baik. Kenapa tadi kamu kegirangan? Rekam ya. Kalian pikir karena kebenaran begini, Islam Dis, muncul dari situ? Karena begini, Dis. Coba sebentar, baca dulu. Yohanes pasal 15. Baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Iya ini. Bukan. Yohanes pasal yang ke-15. Salah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke 14 ayat 15 ketukar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Oh, aneh. 15 ya. Oke, TB. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Nah, iya memang. Di situ ada nggak menuruti segala perintah Muhammad? Perintah Yesus. Iya, perintah Yesus ini. Makanya saya tanya Anda, perintah Yesus itu apa? Baik. Nih, makanya kamu paham bahasa saya dulu. Ketika kamu menuruti segala perintah seseorang, itulah yang dimaksud mempertuhan itu, menjadikannya Tuhan. Nah, Yesus juga menjadikan Bapa di surga itu sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, karena Yesus melakukan segala perintah Bapa di surga. Nah, sekarang Yesus memerintahkan supaya kita menuruti segala perintahnya. Kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Bentar. Yang jadi masalah, dengar, tenang dulu. Yang jadi masalah di sini itu adalah kenapa kita debat kusir terus? Karena kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu dari dulu yang sudah saya bahas di sini sampai bosan. Oke. Saya kejar Anda. Oke, sekarang tenang dulu. Sekarang saya tanya Yesus kamu. dulu apa? Sekarang saya tanya perintah kamu. Yesus itu apa? Ketika kamu Perintah menuruti Yesus segala itu apa? perintah iblis, berarti kamu mempertuhan siapa? Reza, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kamu nggak jawab juga, berarti kita sudahi diskusi kita. Kalau ada seseorang menuruti segala perintah iblis, tenang. Kalau ada seseorang yang menuruti segala perintah iblis, maka dia mempertuhan iblis itu atau tidak? Banyak orang yang mempertuhankan, bukan hanya iblis. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya banyak. Jikalau ada seseorang yang menuruti segala perintah iblis, dia menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya atau tidak? Bukan mempertuhan, tapi mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti iblis. Nah, kalau gitu kita nggak usah diskusi lagi. Jalan. Kalau diskusi kita nggak usah diskusi lagi. Kau di bawah sana, kau tidur di bawah sana. Kita ini sudah membahas mempertuhan itu sampai ratusan kali. Orang sudah malas. Orang sudah jenuh bahas itu. Yang jadi masalah adalah kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu masalahnya. Gus Imam, kita ini dari tadi sedang membahas mengenai bagaimana Muslim atau Islam menempatkan Muhammad itu sejajar dengan Allah. Islam itu tidak bermaksud seperti itu, Bang Edis. Makanya saya betulkah barang siapa yang mematuhi Muhammad sejatinya dia sedang mematuhi Allah? Itu perintah langsung dari Allah, Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Benarkah ketika seseorang muslim itu mentaati, patuh, tunduk sama Muhammad, sejatinya dia itu sedang patuh, taat, tunduk kepada Allah? Betul. Nah, berarti yang dipatuhi, ditaati, ditunduki siapa?
gini Bang Edis. Berat. Siapakah yang dipatuhi, ditunduki, ditaati oleh seorang muslim? Sekarang saya tanya dulu Bang Edis ini betul-betul mau tahu atau mau mengejek? Kan itu. Kok mau mengejek sih? Sekarang saya jelaskan dulu sama Bang Edis. Kalau memang Gus Imam gini, sebelum dijelaskan, coba jawab dulu pertanyaan saya. Jikalau seorang muslim taat, tunduk, patuh sama anaknya Aminah, maka sejatinya seorang muslim tersebut sedang menundukkan diri taat kepada Allah, betul? Ya karena itu perintah Allah. Iya, artinya kata Muhammad, tenang, ini kan kata Muhammad nih. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah. Ya. Berarti yang ditaati umat muslim, yang kepadanya umat muslim tunduk patuh, siapa orangnya? Kepada gini Bang Edis, saya jelaskan ya, saya jawab. Ketuker-tuker nanti Allah sama Muhammad. Saya jawab. Silakan. Ya. Jadi kalau memang Bang Edis bertanya, kemudian Bang Edis itu menjawab dengan akal pikiran Bang Edis sendiri, itu endingnya pasti dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Nah, makanya saya sekarang minta kesempatan untuk menjawab supaya tidak gagal paham. Nah, terkait penjelasan Bang Edis tadi, bahwa ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang mentaati Rasulullah atau Nabi Muhammad, maka sejatinya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Dan itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Saya bacakan nih biar kita kan pakai data. Dalam Al-Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhah. Artinya saya bacakan, barang siapa menaati Rasul yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan ini Bang Edis, taat yang dimaksud dalam penjelasan baik hadis baginda Rasul atau Nabi Muhammad itu dalam rangka taat dalam ajaran Bang Edis, begitu. Taat dalam ajaran segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka itu sama halnya dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi siapa yang ditaati oleh umat muslim? Taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah sejatinya. Iya, artinya tidak mungkin bisa taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad, betul? Karena Nabi Muhammad utusan Allah, Bang Edis. Iya, makanya saya bilang umat muslim itu menyerahkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia, anaknya Aminah. Betul? Betul? Oke, sekarang gini, saya jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Boleh saya jawab ya. Jadi saya terima kalau pernyataan Bang Edi seperti itu, Bang Edi. Sekarang kita oke, Anda sudah menerima. Jangan kita muter-muter lagi. Begini, Bang. Saya jawab dulu. Oke, saya terima kalau Bang Edis menjustifikasi bahwa umat Islam itu taat kepada anaknya Aminah kan? Betul. Saya terima tuh. Saya sepakat dengan Bang Edis. Sekarang gini Bang Edis. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus, ya. Ini saya bacakan nih. Mentaati Yesus itu anaknya Maryam, betul. Sementara secara biologis ya. Ya. Kemudian umat Kristen termasuk Bang Edis itu bukan lagi patuh, bukan lagi taat kepada
kepada Isa putra Maryam, tapi sudah melampaui batas sampai taraf menuhankan. Padahal di sini ya, di dalam Injil saya bacakan, di dalam Injil. Taraf menuhankan. Sebentar, taraf menuhankan. Emang menuhankan itu gimana? Kok kita kesini-sini lagi sih? Bukan, makanya saya baca. Sebentar. Ini lagi, ini penyakit kita ini. Sampai kepada taraf menuhankan. Oke, taraf menuhankan itu seperti apa? Sekarang saya tanya, Tuhan Bang Edis itu siapa? Kok ditanya taraf menuhankan, Anda lari kemana-mana sih? Semua orang Kristen kalau ditanya siapakah yang menjadi Robnya, siapakah yang menjadi Tuhannya atau Tuannya, maka jawabannya Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Tiga yang satu. Nah, kalau umat Muslim ditanya siapa yang jadi Rob kalian, siapa yang jadi Tuhan atau Tuan kalian, Allah dan Muhammad. Gimana sih? Oh, kita muter-muter di situ terus, itu tema udah basi, Gus Imam. Basi. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus dalam Injil adalah, ya kan? Saya bacakan dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam Yohanes ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, oke, kita biar nggak debat kusir lagi. Menurut kamu nih, Gus, tenang Gus. Menurut kamu sebagai seorang Muslim, orang Muslim harus patuh dan taat nggak kepada Yesus? Yuk, wajib, bahkan tidak beriman. Seorang Muslim jikalau tidak beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu dalam Islam bukan hanya dianggap Nabi, Bang Edis, bahkan Nabi Isa itu digolongkan kepada gelar ulul azmi. Itu luar biasa. Sudah, baik. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa Yesus sebagai golongan termasuk golongan ulul azmi, di situ ada Yesus, ada Muhammad, ada Ibrahim, kemudian siapa lagi, satu lagi, ada Musa, begitu ya? Ya. Nah, sekarang kalau di mulut kalian mengatakan kalian mau taat kepada perintah-perintah Yesus, kenapa kalian malah mengikuti Muhammad? Ketika kamu bilang taat kepada Yesus, di detik yang sama kamu taat kepada Muhammad, itu namanya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena apa? Karena perintah-perintah Yesus bertolak belakang dengan perintah-perintah Muhammad. Muhammad mengajarkan boleh bohong, Yesus mengajarkan jangan bohong. Tuh. Nah, udah saya jawab. Yesus mengajarkan tidak ada kawin-mawin di kehidupan yang akan datang. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada pesta seks. Kan udah bertolak belakang, Bang. Gimana kita ini mau mengikuti yang seperti ini? Islam mau mengikuti Yesus, sementara barusan kalau dalam Islam terkait pernikahan itu ada, Bang Idis, ada penjelasannya dalam Islam. Pernikahan sih, Gus? Injil ada enggak kira-kira di Bible Bang Edis itu ada enggak bab tentang nikah itu? Bab tentang nikah? Ada. Tunjukkan. Baik, di dalam kitab Kejadian ya pasal yang kedua, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu perintah langsung kepada Adam dan Hawa. Nah, di dalam agama Islam, bahkan saya katakan Islam itu menurut iman Islam adalah keturunan zina. Yang menjelaskan, sebutkan kata nikah saja di situ. Secara jangankan penjelasan. Kita kok lompat kemana-mana sih, Gus? Saya heran loh kalau diskusi sama orang Islam nggak pernah bisa fokus kepada satu tema gitu loh. Ini kok kita jadi lari kemana-mana sih?
Kita ini tema kita adalah barang siapa yang taat mengikuti Muhammad, sesungguhnya dia sedang taat mengikuti Allah, betul? Oke, saya jawab ya. Nah, berarti sebentar. Kalau perintah-perintah Muhammad kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an, kan perintahnya aneh-aneh. Contoh, Gus. Sekarang nih, kamu saya kasih gambar bagus nih, Gus. Aduh, ini gimana sih Gus Imam ini? Kok masih saja kamu itu, apa yang bisa menyadarkan kamu, Gus? Nih, kamu lihat gambar ini, Gus. Lihat nggak ini orang ini? Itu Tenang, Gus, tenang. Jangan terpukul hatimu. Kamu lihat orang yang digambar. saya sudah menghargai Bang Edi selaku host sebagai tamu. Langsung marah dia Gus Imam. Gus Imam, saya tanya dulu Gus Imam, apakah gambar ini adalah editan? Jelas editan itu Bang Edis. Editan, ya Tuhan. Asli. Gus, sebentar, jangan ada tulisannya. Tulisannya kamu anggap saja tidak ada dulu. Ini gambar ini orang yang sedang memegang botol berisi kencing onta ini asli atau editan? Ya jelas editan Bang Edis. Saya desainer Bang Edis. Sebentar, saya tunjukkan videonya. Berat ini teman-teman ya. Jadi umat muslim ini mengingkari kenyataan, teman-teman. Jangan berat-berat ngomong sama muslim, kasih aja yang bagus-bagus, yang ringan-ringan. Sungguh kamu ini, Gus, saya tunjukin ya Gus ya. Nih, saya akan tunjukkan kepada Agus nih. Ya terus itu hubungannya dengan tadi taat kepada baginda Rasulullah. Iya, ini kan akibat taat sama Muhammad. Inilah akibatnya mentaati seorang anak Aminah, akhirnya jadi sedeng. Kok kamu tidak percaya? Nih Gus, sebentar nih Gus. Ini adalah ini videonya nih. Ini orangnya nih. Jangan kamu bilang ini bukan video asli. Nih. Ini adalah sekumpulan orang-orang Islam, para pengikut Muhammad yang pergi ke Arab. Apa yang mereka lakukan di Arab? Mereka meminum kotoran alias air kencing. Nih. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa itu Bang Edis? Siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang, yang minum kencing onta begini, ini bukan 1, 2, Bang. Ada banyak orang minum kencing onta nih. Dijual. Siapa itu? 5 real. Udah persis kayak pedagang di pasar Senen. Oke, saya tanya sekarang. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Bentar. Balikan. Saya boleh saya ngomong sekarang. Sebentar Gus, saya tanya gini. Itu kan sebentar, tenang Gus. Kan barang siapa yang mentaati Muhammad, sejatinya dia itu sedang mentaati Allah, betul? Ya, terus. Artinya orang tersebut sedang mentaati Muhammad. Dan waktu dia mentaati Muhammad itu, dia itu lagi mentaati Allah. Karena Muhammad dan Allah itu dalam sudut pandang saya, Allah itu memang ciptaannya Muhammad. Nah, sekarang gini Gus, saya mau tanya dulu jujur. Minum kencing, sebentar Gus. Minum kencing itu dari Muhammad atau dari Yesus? Tunggu saya cari dulu referensinya Bang Edis, biar kita berbicara sesuai data ya. Silakan ya. Sudah saya bilang, mengikut Muhammad berakibat orang itu bisa tidak waras.
Bagaimana kita mau waras orang kencingnya hewan diminum, otaknya di mana, Gus? Heran saya, kencingnya hewan loh. Aduh. Apalagi onta itu hewan yang sangat bau. Baunya luar biasa, apalagi kencingnya, Gus. Di mana otak, di mana? Otak di mana? Jadi gini Bang Edi, saya jawab nih ya. Silakan. Jadi dalam Islam itu Bang Idis, dalam Islam itu ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurah. Jadi dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang tidak diperbolehkan itu bisa menjadi boleh Bang Idis. Kemudian setelah saya melihat dari beberapa referensi, ternyata orang-orang yang meminum daripada kencing onta itu mereka adalah untuk dijadikan obat dengan catatan yang pertama tidak ada pengobatan yang lain, itu yang pertama. Mulai lagi mereka ngarang. Gini, Anda percaya nggak bahwa kalau lagi minum kencing onta itu sedang mengikuti mentaati Allah? Gimana? Pada waktu itu ada orang-orang di Madinah, mereka itu sedang sakit. Ya, betul. Kemudian datanglah mereka kepada Rasul. Oke? Kata Muhammad, kalau kalian sakit begitu, itu ada kandang unta. Datanglah ke sana, minumlah air kencingnya. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda patuh sama perintah Muhammad itu, Anda sedang patuh sama Allah kan? Dia patuh kepada Allah lah Bang Edi. Nah, karena barang siapa yang patuh sama Muhammad, dia sedang patuh sama Allah, betul? Nah, artinya meminum kencing onta itu adalah perintah dari Allah, betul? Ini Bang Edi, Nabi Muhammad itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah. Oke, artinya minum kencing onta pun dari wahyu, betul? Kalau memang bukan tidak seperti itu. Karena bukan dari wahyu. Memang susah. Saya jawab dulu. Jadi gimana? kalau memang ad-daruratu tubihul mahdurah, setiap perkara yang darurat itu bisa. Tidak ada di situ dikatakan darurat, Gus Imam. Kenapa sih kalian ini suka mengada-ngada? Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang suka mengada-ada. Siapakah kaum yang mengada-ngada itu? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada di situ darurat, Gus Imam. Yang ada mereka itu minta, ya Rasulullah, kami ini sedang sakit. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, itu ada kandang unta. Datangilah kandang unta itu, lalu minumlah air kencingnya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya. Tahu nggak lanjutan dari kisah itu apa? Ya, terus. Lanjutan dari kisah itu, mereka yang disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum kencingnya itu, membantai unta-unta itu dan para penggembalanya. Membantai para penggembala. Tenang. Karena mereka tahu kita lagi dikerjain Muhammad. Nah, coba sekarang saya tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka apa?
saya nanya tunjukin referensinya mana. Astagfirullahaladzim, minta ditunjukkan lagi. Makanya saya bilang teman-teman, walaupun penampilannya seperti ini, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai topi kopiah, ilmunya tetap saja di hadapan saya seperti anak SD. Minta ditunjukkan nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan ya. Bentar nih, saya tunjukkan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang disuruh oleh Muhammad. Nih, lihat ya. Saya balikan kamera saya lagi ya Gus ya. Memang luar biasa umat muslim ini, tidak mengerti isi bukunya. Lihat, minum kencing onta untuk berobat nih. Lihat ya, saya bacakan ya. Dari Anas bin Malik berkata, oke, beberapa orang dari Uqul dan Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi. Dibunuh para penggembala unta Nabi itu dan membawa unta-untanya, dibawa kabur. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi, dan menjelang siang beliau memerintahkan mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Ya, ini gimana? Inilah kelakuan Muhammad, disiksalah oleh Muhammad, dipotong tangan dan kakinya, hidup-hidup badannya dibuang, dijemur kayak ikan pepes sama Muhammad. Muhammad itu orang yang keji bang, Muhammad tuh orang yang sangat kejam. Kok kalian ngikut-ngikutin Muhammad? Aduh muslim. Sudah saya bilang, saya tiap hari ngomong sama kalian, kenapa kalian tidak mendengarkan saya? Bang Idis, kencing onta itu kenapa diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad? Tadi katanya nggak boleh, sekarang boleh. Yang tidak boleh itu Bang Idis, yang tidak boleh. Oke, jangan ke situ lagi. Betul tidak hadis yang saya bacakan tadi? Ini saya jawab ya, saya jawab. Jangan dibantah. Saya perlu jawab enggak nih? Gus, betulkah riwayat yang saya bacakan tadi atau karang-karangan saya? Ini Bang Idis. Enggak, sebelum gini dulu. Betul atau karang-karangan saya riwayat yang saya bacakan tadi? Ya betul, cuman dalam ilmu fikih itu ada 4 madhab Bang Idis. Ada 4 madhab. Dan masing-masing madhab ini berbeda pendapat itu dalam ilmu fikih. Oke, apa bedanya? Mazhab apa yang berbeda? Sekarang saya jawab. Kenapa tadi awalnya saya bilang? Karena memang pertanyaan Bang Idis ini memang apa? Baru saya dengar gitu loh. Nah, setelah saya cari referensinya, ternyata para ulama dari madhab yang 4, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi itu berbeda pendapat. Kenapa saya katakan tadi di awal itu saya tidak sepakat kalau itu diperbolehkan? Karena ada sebagian para ulama itu yang mengharamkan dengan alasan bahwa kencing unta itu najis. Sementara ada juga para ulama yang Kok kita lari ke ulama, Gus? Kita ini kan bahas Muhammad. Kok lari ke ulama sih, gimana sih, Gus? Yang mana lebih tinggi? 4 imam mazhab itu, mana yang lebih tinggi mereka itu ketimbang Muhammad?
Ya al ulama warasatul anbiya. Sekarang di zaman sekarang Bang Idis, di zaman Kan nggak sekarang nyambung lagi kan Gus. Gus, coba Gus perhatikan pertanyaan saya. Yang manakah yang lebih tinggi, Muhammad atau keempat imam mazhab? ya Nabi Muhammad Oke, Tapi- Muhammad memerintahkan minum kencing onta nggak? yang memerintahkan. Berarti menurut Muhammad kencing onta itu najis atau tidak? Tapi gini Bang Idis, dalam Aduh. Intinya begini loh Gus, saya sudah bilang, Gus, inilah saya temanku inilah saya nih, yang teman-teman. sangat saya kasihi. Saya itu prihatin Gus dengan kalian. Begini ya, saya kasih tahu nih. Ini saya memanggil kalian dengan kasih sayang. Begini Gus, dengarkan Gus. Gus, Jadi kalau Bang Idis ini ngomong, waduh, dia sudah ngomong terus kan. Gus, dengarkan ya. Saya memanggilmu untuk bertobat daripada mengikuti Muhammad. Begini Gus, saya kasih tahu. Muhammad itu kalau saya aduh, ini gimana saya mau ngomong dipotong terus. saya masuk gereja Bang Idis, saya yakin satu gereja itu akan masuk Islam semua. Nah kan lari kemana-mana kan, hayalan saja. Itu kan hayalanmu saja Gus. Karena saya akan menjelaskan kitab Injil itu, ajaran Yesus itu sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus, bukan yang diinginkan oleh Paulus. Ini lompat ke sana, lompat ke sini Gus. Udah dibawa dulu Gus lah, belajar dulu lah. Kamu lompat terus ke sana kemari. Aduh, gimana saya mau serius ngomong, kamu malah lari ke sana. Aduh, gimana sih?